Pada tahun 2003, Coca-Cola mengadopsi sebuah sistem teknologi bernama SAP atau Systems Applications and Products in Data Processing. Dan semenjak itu, Coca-Cola menjadi lebih efisien dalam operasinya dan pendapatannya meningkat. Pendapatan Coca-Cola meningkat dari 21,4 miliar US dollar menjadi 31,94 miliar US dollar dalam waktu 3 tahun. Apa yang terjadi? SAP hanyalah salah satu software ERP dari beragam software ERP lainnya di dunia ini seperti Oracle, Microsoft Dynamics 365, Syspro, Epicor, dan lain-lain. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah alat untuk memanajemen informasi yang mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari keseluruhan bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, logistik dan manufaktur, manajemen rantai pasok, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dalam sebuah sistem tunggal yang bisa diakses oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Dalam prakteknya, sistem ERP sendiri memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya dari sistem lain seperti 1. ERP adalah suatu perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. 2. Memadukan sebagian besar dari proses bisnis. 3. Memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. 4. ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. 5. Memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. 6. ERP dalam beberapa hal memungkinkan perpaduan proses transaksi dan perencanaan. 7. Menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan perusahaan multinasional. 8. Memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. ERP juga memiliki modul yang merupakan alat terpisah dari sistem ERP yang melayani departemen bisnis dengan fitur-fitur yang spesifik. Software ERP sendiri terbagi menjadi 3 modul utama yang terdiri atas 1. Modul operasi yang terdiri dari General Logistics, Sales and Distribution, Materials Management, Logistic Execution, Quality Management, Plant Maintenance, Customer Service, Production Planning and Control, Project System, dan Environment Management. 2. Modul finansial dan akuntansi yang terdiri dari General Accounting, Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Treasury, dan Enterprise Controlling. Modul sumber daya manusia yang terdiri dari Personnel Management, Personnel Time Management, Payroll, Training and Event Management, Organizational Management, dan Travel Management. Sejauh ini, apakah paham dengan ERP? Belum? Baiklah, mari kita gunakan analogi yang lebih mudah dimengerti. Bayangkan jika Anda menjual sebuah jus anggur di tepi jalan. Awalnya, mungkin kalian hanya menggunakan kertas untuk mencatat pesanan dan data produk, atau juga menggunakan aplikasi Excel atau Words. Beberapa bulan kemudian, bisnis Anda booming, pesanan mulai membludak, dan Anda mulai mempekerjakan pegawai untuk membantu Anda dalam proses jual beli dan produksi jus anggur itu. Anda masih bisa menggunakan metode yang sama dalam pencatatan data, tetapi semakin lama menjadi semakin kompleks dan rumit. Setahun kemudian, bisnis Anda sudah besar. Anda pun menyewa gudang dan mulai mengadakan barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi jus anggur Anda. Departemen-departemen dalam perusahaan Anda pun sudah mulai dibentuk untuk membantu efisiensi operasi perusahaan Anda. Pada fase ini, permintaan domestik Anda meningkat, dan Anda bermaksud untuk memperbesar keuntungan Anda dengan mengekspor produk Anda ke negara lain. Mustahil untuk melakukan operasi yang efisien, baik dari keuangan maupun rantai pasok dengan menggunakan aplikasi dasar untuk pekerjaan yang kompleks. Disitulah peran ERP muncul. ERP memberikan solusi untuk mengintegrasikan data dalam satu sistem tunggal dalam perusahaan Anda. Seluruh departemen Anda terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi dengan data yang ada sehingga perusahaan Anda beroperasi dengan efisien. Jika diimplementasikan dengan benar, ERP akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Hasil implementasi tadi dapat membuat proses perencanaan bisnis yang lebih akurat dan tepat, mengoptimalkan efisiensi perusahaan dengan menyederhanakan tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian,
pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain, yang mana semuanya dapat dilakukan secara otomatis dengan ERP. Lalu, memudahkan mengelola data pelanggan dan mengelola kebutuhan human resource. Walaupun begitu, ERP bukanlah sebuah software ajaib yang secara otomatis bisa membuat perusahaan Anda menjadi lebih menguntungkan. Jika implementasi ERP tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Beberapa penyebab atas kegagalan implementasi ini adalah 1. Kesulitan dalam mengadaptasi teknologi ERP. 2. Perencanaan yang buruk pada operasi perusahaan. 3. Meremehkan keahlian IT. 4. Mencoba mengimplementasi tanpa melibatkan konsultan. 5. Coba-coba teknologi baru. 6. Rendahnya keterlibatan eksekutif. 7. Meremehkan sumber daya yang ada. 8. Evaluasi software yang tidak mencukupi. Kendala-kendala tersebut tidaklah harus membuat suatu perusahaan resah. Semua bisa diatasi dengan melakukan 1. Implementasi Change Acceleration Project untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam implementasi ERP. 2. Pengembangan sistem recovery dalam implementasi ERP sebagai rencana B perusahaan. 3. Pendekatan dengan user sebelum penerapan sistem ERP melalui presentasi-presentasi untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan implementasi sistem tersebut dan melibatkan eksekutif dalam menyelesaikan proyek yang sedang dijalankan. Sudah mengertikah Anda tentang ERP?